Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi atau kita akan mempelajari berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi yang bersumber di dalam bumi dan merambat ke permukaan bumi. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini bahwa anak-anak setelah melakukan pengamatan mampu menganalisis proses gempa bumi atau seisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Apa itu seisme atau gempa bumi? Jadi seisme atau gempa bumi adalah kegetaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam lapisan kulit buminya. Karakteristik dari gempa bumi yaitu yang pertama adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadiannya itu tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang lagi. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Dan yang keenam, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Jadi gempa bumi ini ada suatu peristiwa yang bisa diprediksi tapi tidak tahu kapan waktu tepatnya, tetapi bisa diminimalisir korban dampaknya. Nah, klasifikasi dari gempa bumi berdasarkan penyebabnya, maka gempa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa yang terjadi akibat adanya gerakan tektonik berupa patahan atau pergeseran lapisan batuan atau dislokasi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Apa ini? Gempa yang terjadi karena adanya letusan gunung api. Jadi karena pergerakan magma yang ada di dalam bumi, kemudian masuk ke diatrema, kemudian keluar, maka mendesak dari kulit bumi atau batuan bumi ini mengakibatkan bergetarnya kulit bumi. Maka namanya gempa vulkanik, gempa-gempa tremor, gempa-gempa yang diakibatkan pergerakan dari magma keluar ke permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan atau terban. Gempa yang terjadi karena runtuhnya bagian atas dari rongga di dalam litosfer. Ya. Ada beberapa istilah di dalam seisme. Ya. Ada seismogram. Itu adalah hasil dari pencatatan dari gempa bumi, ya, berupa grafiknya itu. Ya, kalau cepat berarti getarannya besar, semakin besar. Kalau lambat itu melambat, gerakan besarnya gelombang gempanya mengecil. Ya. Seismograf itu ada alatnya, ya. Alatnya itu namanya seismograf. Ya. Kemudian ada istilah hipocentrum. Pusat gempa sesungguhnya itu ada di hipocentrum, di dalam bumi. Dalam bumi itu adalah hipocentrum. Sedangkan yang epicentrum itu adalah yang di permukaan bumi. Gempa terberat atau pusat gempa yang ada di permukaannya, yaitu epicentrumnya. Ya. Bagaimana mekanisme terjadinya gempa? Ya. Gempa ini terjadi pada zona subduksi. Apa subduksi? Itu penunjaman, daerah pertemuan lempeng. Ya. Zona bertemunya dua lempeng sehingga disinilah tempat yang mengalami tekanan terus-menerus. Ya. Batuan berlapis yang menyusun permukaan bumi akan dibengkokkan sehingga terbentuk lipatan. Apabila elastisitas batuan sudah jenuh, maka batuan akan patah untuk melepaskan energi dari tekanan tersebut. Ya. Kemudian patahan inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Jadi terjadi patahan, jadilah gempa bumi. Ya. Ini persebaran dari gunung api aktif dan juga pergerakan-pergerakan lempeng tektonik. Nah, bagaimana itu tsunami? Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus atau juga hantaman meteor di laut. Maka syarat terjadinya tsunami setidaknya ada 4. Yang pertama, gempa besar dengan kekuatan gempanya itu lebih dari 6,3 skala Richter. Jadi gempa yang kekuatannya itu 6,5 lebih. Yang kedua, lokasi pusatnya ada di laut. Kalau terjadi di laut, maka otomatis gelombangnya nanti mempengaruhi pada lautan itu. Yang ketiga, kedalaman dangkalnya kurang dari atau lebih dari 40 km.
dan terjadi deformasi vertikal dasar lautnya. Jadi perbedaan lokasi mengakibatkan lapisan bumi, permukaan bumi itu bergerak, apakah itu naik atau turun, maka menggerakkan pada gelombang air yang ada di lautan. Itulah kemudian terjadi tsunami. Ya, mekanismenya bagaimana? Jadi gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan kesetimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Gerakan yang vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau juga sesar. Tsunami karena sesar. Jadi lempeng samudera bergerak ke bawah lempeng samudera di Pulau Sumatera. Pulau-pulau melekat pada lempeng sehingga tertekan dan terseret ke bawah. Suatu ketika sambungan antar pulau-pulau dan lempeng pecah sehingga pulau melenting ke atas, terjadi gempa. Dan ketika pulau-pulau terangkat, air laut menyusut menjauhi pantai, namun kembali lagi sebagai gelombang laut ya, yang disebut dengan tsunami itu. Ya, daerah-daerah kegempaan itu. Nah, kapan terjadi gempa? Gempa terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, gempa sering terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas-batas lempeng tektonik gitu. Ya, di daerah Indonesia itu adalah pusat-pusat gempaan. Maka warna merah ini gempa, yang dangkal, kuning itu yang dalam. Bagaimana penjalaran dari gelombang gempa? Gelombang gempa yang bergerak, merenggang, dan merapat itu disebut dengan gelombang P. Ya, seperti ini deskripsinya. Dan gelombang gempa yang bergerak ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan disebut dengan gelombang S. Ya. Dan gelombang gempa yang bergerak memutar disebut dengan gelombang permukaan. Dan gelombang gempa yang bergerak perpaduan semua gerakan di atas itu menjadi seperti itu. Pergerakannya bisa dilihat di layar video ini. Jadi gelombang gempa ada 3 macam. Gelombang longitudinal atau gelombang primer, yaitu gelombang gempa yang dirambatkan dari hipocentrum melalui lipatan litosfer, pusat gempa sesungguhnya hipocentrum, secara menyebar dengan kecepatannya 7 km sampai 14 km per detik. Gelombang inilah yang kemudian gelombang pertama kali tercatat pada suatu seismograf. Karenanya disebut dengan gelombang primer atau P tadi. Gelombang transversal atau gelombang sekunder yaitu gelombang gempa yang dirambatkan dari hipocentrum ke segala arah dalam lapisan litosfer dengan kecepatannya 4 km sampai 7 km per detik. Nah, gelombang ini tercatat pada suatu seismograf setelah gelombang primer tercatat tadi. Dan yang ketiga adalah gelombang panjang atau gelombang permukaan, yaitu dirambatkan mulai dari epicentrum menyebar ke segala arah di permukaan bumi dengan kecepatannya berapa? 3,5 km sampai 3,9 km per detik. Inilah gelombang yang mengiringi gelombang primer dan sekunder dan merupakan gelombang pendeknya. Ya, itu 3 jenis dari gelombang P, gelombang S, dan gelombang Rayleigh atau juga gelombang Low. Ya. Ada beberapa jenis skala sebetulnya di dalam menghitung kekuatan gempa. Kalau sekarang namanya adalah magnitude, dihitung dengan magnitudenya. Ada skala Mercalli. Jadi beberapa gempa yang dikatakan beberapa intensitasnya seperti ini sampai dengan 11 kekuatan gempa. Kenapa banyak gempa terjadi di pantai barat Sumatera? Jadi wilayah sebelah barat Sumatera mempunyai banyak sumber gempa karena posisinya di sepanjang jalur tabrakan 2 lempeng bumi, di mana lempeng Samudra Hindia bergerak ke arah dan menunjam ke bawah lempeng benua di Sumatera. Maka kedua lempeng tadi melekat kuat di sepanjang zona kotak yang disebut dengan zona subduksi tadi, sehingga pergerakan lempeng ini memampatkan tubuh batuan di bawah pulau-pulau. Maka disitulah kemudian Sumatera itu sering terjadi gempa. Nah, inilah kronologis dari gempa itu. Sesar mendatar atau transform fault yang bagian. Tetapi bagian sisi baratnya Sumatera itu konvergen, yaitu 2 kekuatan besar. Di Jawa itu konvergennya berada di selatannya. Maka besar-besar yang
terdapat di Jawa itu karena proses desakan dari Australia ke Eurasia. Nah, sekarang kita perlu perhatian lebih dalam lagi tentang mitigasi, kesiapsiagaan ketika terjadi gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Maka sebelum gempa bumi terjadi, bagaimana kita lakukan saat terjadi dan sesudah gempa bumi. Sebelum terjadi gempa, maka kunci utamanya adalah mengenali apa yang kemudian disebut dengan gempa bumi. Korban umumnya disebabkan oleh reruntuhan bangunan, perabotan, kebakaran, longsor, dan juga oleh karena kepanikan. Maka pastikan bahwa struktur bangunan yang kita tinggali, kita tempati terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Mengenali lingkungan sekitar, perhatikan juga bagaimana posisi atau letak pintunya, liftnya, tempat yang aman untuk berlindung. Selanjutnya bangunan, gedung yang tahan gempa dan memilih dari juga interior, ya, dari inferior juga, dari yang ada di rumah kita. Serta bisa juga menyiapkan fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat, mempersiapkan fisik dan mental tiap dari kita yang di daerahnya itu sering ataupun rentan terhadap terjadinya gempa. Ya. Jadi pemilihan dan penataan interior bisa dilakukan yang pertama memilih perabotan yang dibuat dari bahan yang ringan tetapi dia kuat. Yang kedua, mengatur barang-barang sesuai dengan beratnya dari bawah ke atas misalnya. Menyisakan ruang kosong secukupnya di tiap ruangan untuk tempat berlindung. Menata perabotan dalam tata letak yang tidak membahayakan, menambahkan alat-alat pengaman misalnya ada klemnya, ada sikunya pada benda-benda yang dapat membahayakan. Contohnya bisa ditempelkan, direkatkan dari perabotan-perabotan yang kita miliki, ya, rak misalnya, kemudian penataan tempat gelas, piring, ya, termasuk juga buku, rak buku, dan juga elektronik, tempat elektronik, kulkas, TV, itu kita klem supaya ketika ada goncangan dia tidak lepas dari semula. Ya. Tips aman pada saat gempa bumi, maka yang perlu kita lakukan adalah jangan panik. Berlindung di tempat yang paling aman, yang kita lakukan dengan duck drop, cover and hold, ya. Tetap waspada, hindari reruntuhan dan retakan bangunan. Dan juga tidak menggunakan ponsel, ya, karena ada gelombang elektromagnetik di sana. Jadi kita berada di kolong meja, ya, lebih aman. Ya. Jadi tips aman pada saat gempa itu jika kita berada di dalam bangunan, yang pertama lindungi kepala seperti dan badan reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja seperti tadi. Mencari tempat yang paling aman dari runtuhan dan goncangan, berlari keluar apabila masih dapat dilakukan ketika terjadi gempa. Pada gedung bertingkat, gunakan tangga biasa untuk keluar. Jangan menggunakan lift atau karena apa? Kalau menggunakan lift nanti terjadi konsleting atau mati listriknya, kita terjebak pada lift itu. Yang kedua, jika kita berada di luar atau area terbuka, apa yang perlu kita lakukan? Menghindari dari bangunan yang ada di sekitar kita, gedung, tiang listrik, pohon. Memperhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekaan tanah. Ya, kalau ada retakan, bahaya nanti. Hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran, ada longsoran di sana. Ya, kita menghindari daerah itu kalau kita terkena longsor itu. Ya. Jika kita mengendarai mobil, maka apa yang dilakukan? Kita keluar, turun, dan jauhi dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran, ya, di situ. Jika getaran gempanya sudah berhenti, maka apa yang kita lakukan? Jangan masuk dulu, jangan tidak diperkenan masuk ruangan. Karena apa? Kondisi yang ada pada kerusakan bangunan gempa susulan itu yang membahayakan, ya. Berkekuatan kecil saja goncangan gempa susulan itu bisa merobohkan dan bisa menimpa kita ketika masuk dalam rumah. Kemudian memeriksa lingkungan yang ada di sekitar kita, kebocoran pipa gas, kebakaran, ya, terjadi arus pendek atau konsleting, dan memperkecil segala apa yang membahayakan, matikan listriknya, tidak menyalakan api. Kemudian yang kelima, ya, mendengarkan informasi melalui radio, ya, media komunikasi lainnya. Ya, misalnya akan terjadi gempa susulan.
Maka sesudah terjadi gempa bumi, apa yang dilakukan? Keluar dengan tertib dan hati-hati menuju lokasi yang aman. Yang kedua, hindari benda-benda yang berbahaya, runtuhan, pecahan, saluran listrik, gas, dan lain sebagainya. Periksa jika kita terluka, misalnya berdarah, kemudian terbentur, dan lain sebagainya. Dan juga memeriksa lingkungan di sekitar, waspada terhadap bahaya kebakaran dan retakan yang ada. Ya, mendengarkan instruksi instansi terkait via radio, ya, televisi, ya, kemudian dan lain sebagainya. Waspada terhadap gempa susulan dan isu-isu yang menyesatkan yang berkembang, hoax, ya, lingkungan sekitar berpotensi menimbulkan bahaya, misalnya kita harus waspada. Nah, untuk anak-anak, ya, diusahakan tetap berkumpul dengan keluarga, ya, menenangkan anak-anak, ya, yang ada di sekitar kejadian gempa. Dan kemudian anak-anak biar memeriksa dari kesehatannya, yaitu mereka bisa bercerita tentang pengalaman gempa, ya. Kemudian juga melibatkan anak-anak itu pasca gempa, ya. Jadi pemulihan secara psikis, ya, agar supaya traumatiknya itu hilang. Nah, itulah kemudian cara-cara bagaimana kemudian mitigasi yang ada. Jadi kalau kita melihat peta gempa yang ada di Indonesia itu, ya, kita cermati bagaimana Sumatera, kemudian Jawa, ya, ke Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi itu seperti itu. Jadi pusat-pusat kegempaannya. Sedangkan Kalimantan yang kecil atau minim terjadi gempa, meskipun ada tapi kecil. Disitulah daerah rawan, rentan terhadap gempanya. Maka ya salah satu adaptasinya adalah kita bisa membuat bangunan rumah yang tinggal sederhana yang dia tahan terhadap gempa, ataupun juga tsunami, misalnya tersapu ombak tsunami tapi dia bisa selamat ada di sana, tahan rumah-rumah tahan gempa. Nah, itulah anak-anakku apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang bagaimana itu gempa bumi, yaitu seisme, ya. Dan bagaimana juga mitigasi yang kita lakukan sebelum terjadi, ya, kita menyiapkan bagaimana rumahnya, perabotannya, dan juga lingkungan sekitar itu safety, ya, aman. Kemudian pada saat gempa kita juga bisa berlindung dengan aman, dan juga setelah gempa bisa merehabilitasi, merekonstruksi, dan memulihkan secara psikis, ya. Itu, ya. Dan fenomena alam, kejadian alam, gejala-gejala alam ini, ya, membuat kita tersadarkan diri bahwa itu ada di sekitar kita, ya, kapanpun, dimanapun, ya, seperti apapun. Nah, maka kita harus siap, karena memang kita yang ada di Indonesia ini sudah diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daerah yang rawan gempa. Maka kita harus siap siaga dan juga siap diri untuk apapun segala yang terjadi, dan kita hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu anak-anakku, tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.